Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusil aliyah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah wal makna wallahu nabi brodi sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil khusus Ketua DKM Musholah At-Tahiriyah Bapak Ustadz Supardi yang saya hormati, juga segenap pengurus beserta jamaah Musholah At-Tahiriyah yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah turun berkah, amin, turun rahmat dan maghfirah, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, diampunkan semua dosa-dosa kita, bertambah ilmu kita, bertambah duit kita, semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam anugerah dan nikmatnya kepada kita, diantaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam yang mulia ini kita bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi dan juga yang lain-lainnya. Dan semoga segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Sholawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus pada kita yang hadir di Musholah At-Tahiriyah ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, ya, kira-kira semuanya mau nggak dapat syafaat Rasul?
Mau tidak dapat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satu caranya kita harus banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita bersalawat bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan 3 hal yang harus senantiasa diingat-ingat dan jangan sampai dilupakan. Ya, kembali 3 hal atau 3 macam yang harus selalu diingat-ingat selama hidup kita dan jangan sampai dilupakan. Nah, ini saya kutip dari sebuah kitab karya Imam Al-Ghazali, ya, yang judulnya Minhajul Abidin, yang nama kitabnya adalah Minhajul Abidin. Di sana dijelaskan bahwa ada 3 macam, ada 3 hal yang udah nggak apa-apa, jangan, udah nggak apa-apa, udah biarin aja, ya. Ada 3 macam atau 3 hal yang harus selalu diingat-ingat, jangan sampai dilupakan selama hidup kita di dunia ini. Yang pertama adalah aqwalihi. Aqwalillah artinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Itu yang selalu kita ingat-ingat seharusnya. Selama hidup kita harus senantiasa mengingat-ingat Al-Quran. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mau mengingat Al-Quran sementara baca pun kagak bisa? Betul tidak? Betul tidak? Betul, ya. Jadi kalau kita ingin ingat Al-Quran, ingin senantiasa mengingat Al-Quran selama hidup kita, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah belajar membaca. Belajar Iqra. Ya, sekarang enak tuh, banyak buku-buku Iqra. Pelajarilah itu buku Iqra atau kitab Iqra dari mulai A, Ba, Ta, Sa dan selanjutnya. Insya Allah kalau kita sudah lancar membaca Iqra, maka selanjutnya kita akan bisa sedikit demi sedikit untuk membaca Al-Quran. Dan jangan lupa, ya, harus di hadapan seorang guru. Harus di hadapan seorang ustadz. Harus ada yang membimbing kita.
ketika kita belajar, baik itu belajar Iqra ataupun belajar Al-Quran maupun belajar ilmu yang lainnya, itu berarti perlu bimbingan seorang guru. Tidak bisa kita belajar sendirian, ya betul tidak? Kalau kita belajar hanya sendirian saja, kita baca buku umpamanya sendirian tanpa ada yang membimbing seorang guru pun, maka itu nanti setan akan masuk. Betul tidak? Na'udzubillah. Ya. Nah, pertama atau langkah pertama yang harus kita lakukan supaya kita ingat Al-Quran, supaya kita senantiasa mengingat Al-Quran selama hidup kita alias sampai mati, maka pelajarilah Al-Quran. Insya Allah dengan mempelajari Al-Quran, yang pertama belajar cara membacanya, yang kedua belajar memahami maknanya, yang ketiga belajar mengamalkannya, maka insya Allah hidup kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Hidup kita akan bahagia, terutama sekali adalah di akhirat nanti. Di dunia pun insya Allah kalau kita mudawamah membaca Al-Quran, insya Allah hidup kita akan bahagia. Insya Allah. Nah, udah kelas kita mah udah belajar baca aja dulu ya. Bisa baca pun itu bisa baca Al-Quran kita, masya Allah zaman sekarang sudah bagus. Apalagi kalau sudah sampai paham maknanya, sampai paham tafsirnya, apalagi sampai bisa mengamalkannya, itu tentu akan lebih bagus lagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nah, itu salah satu tujuannya adalah syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wallahu rabbul radi, yang artinya wa nunazzilu minal qur'an, dan kami turunkan Al-Quran, firman Allah, ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, sebagai obat. Ya, obat apa? Obat dari segala macam penyakit baik penyakit dohir maupun penyakit batin. Nah, itu insya Allah kalau kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama sekali adalah obat galau. Ya. Kalau kita tidak ingin galau, kalau hidup kita tidak ingin stres, depresi dan sebagainya, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Karena Allah menurunkan Al-Quran, yang pertama adalah sebagai syifa. Syifa adalah bahasa Arab, bahasa kitanya obat. Ya, sebagaimana tuh pujian bahasa Jawa. Tombo ati iku limo warnane, maca Quran kudu weruh ing maknane, lan kafilbo wong alim kumpulane, kafil telu salat wengi lakonane, kaping pate zikir wengi kang suwe, kaping 5 wetenge kudu kaluwe, salah sawe disapa wong nglakone, insyaallah taala nyumbadane. Wong kang qomat, wong kang salat berjamaah, ganjarane pira-pira
pira rebut raje bidadari musamesem nang suwarge nyawisane wong sholat berjamaah. Enak tidak? Enak kalau pakai seni ya. Baik bahasa Jawa maupun bahasa Sunda ataupun bahasa-bahasa yang lainnya, kalau pakai seni itu rasanya menjadi indah. Alhamdulillah. Dan tadi yang pertama ya. Yang pertama itu apa? Maca Quran kudu weruh ing maknane itu yang bagus ya. Jadi obat galau, obat depresi, obat stres supaya hidup kita tenang di dunia ini, maka yang pertama kita berarti harus membaca Al-Qur'an, banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Membacanya saja sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak tahu maknanya. Apalagi kalau sampai tahu maknanya. Apalagi kalau sampai tahu artinya dan tafsirnya. Insya Allah. Itu kan Masya Allah ya. Terus apalagi wong alim kumpulane juga sama. Artinya kalau kita hidupnya ingin tenang ya, tidak stres, tidak galau, tidak depresi, maka yang kedua caranya harus rajin-rajin berkumpul dengan orang alim. Harus sering-sering berkumpul dengan para kiai, dengan para ustadz, alias belajar ilmu agama. Ya, setelah kita rajin baca Quran, lalu kita rajin-rajin bertalabul ilmi, mempelajari ilmu agama, ya, bersama para kiai, bersama para ustadz, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang. Apalagi ditambah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali di malam yang sangat sunyi, orang banyak sedang tidur lelap, kita bangun ngambil wudhu, sholat 2 rakaat, lalu zikir yang lama, zikir ingkang suwe, ya, zikir wengi kang suwe, zikir di malam hari yang lama sekali. Zikirnya sesuai ya dengan kemampuan kita, sesuai yang kita hafal. Kita hafalnya umpamanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Silahkan baca. Kita mampunya sholawat, silahkan baca sholawat. Kita mampunya baca Al-Quran, silahkan baca Al-Quran. Terus apalagi wetenge kudu ini yang males. Saya juga males nih. Waduh, soalnya pengennya makan melulu nih ya. Apalagi ini banyak makanan. Oh, Masya Allah, cocok. Nah, tapi kalau Ramadan mah waduh jangan sampai tidak berpuasa. Ya karena itu mah hukumnya wajib. Betul. Yaitu yang pertama. Yang kedua apa? Wa'ab alihi. Yang harus kita senantiasa ingat-ingat ya. Jangan sampai kita lupakan selama hidup kita. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, adalah af'alihi, artinya af'al Allah subhanahu, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena semuanya ini yang terjadi ataupun yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, itu semuanya adalah af'al Allah. Itu semuanya adalah perbuatan Allah. Jangan pernah diprotes. Kita tidak boleh protes terhadap perbuatan Allah. Ya contoh umpamanya baik itu anugerah maupun musibah. Itu semuanya adalah perbuatan Allah, harus kita hatapi. Kalau itu anugerah, kalau itu nikmat, maka
kita sambut dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, disertai dengan perbuatan kita selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syukur kepada Allah, ya, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tuh. Kalau umpamanya terjadi musibah, itu pun sama af'al Allah, itu pun sama perbuatan Allah. Contoh, kalau kita mendapat musibah, nah kita jangan mencaci maki, kita jangan berkeluh kesah, tapi caranya hadapi, sambut dengan sabar. Dengan apa katanya? Dengan sobar. Ya, jangan sampai kita berkeluh kesah ketika kita mendapat musibah, apalagi sampai mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai benci kepada Allah. Wah, itu naudzubillah, hukumnya murtad, keluar dari Islam. Naudzubillah. Sambutlah, ya, ketika kita dapat musibah dimanapun kita berada dengan sobar. Lalu sobar itu bagaimana? Ya, sobar itu adalah masya Allah pahalanya sangat besar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Lalu orang yang sabar itu siapa? Orang yang sabar adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika mendapat musibah mereka membaca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi. Bukan hanya dibaca tapi dipahami maknanya, dipahami artinya, lalu diamalkan. Ya, innalillahi itu apa artinya? Innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Kita semuanya milik Allah. Makhluk, semua makhluk. Bukan hanya kita, bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seisinya. Dan juga baik makhluk yang nyata, makhluk yang dohir, maupun makhluk yang gaib, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangankan jiwa dan raga kita, jangankan harta kita, bahkan seluruh makhluknya, termasuk 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, pada waktunya, pada saatnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita, ya, apalagi cuman harta kita, apalagi cuman mobil kita, cuman duit kita, ya, kalau hilang, nah itu musibah namanya. Maka bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, berarti semuanya milik Allah Subhanahu, dan suatu saat semuanya akan dikembali kepada Allah. Ya, kita pun sama, ya. Jiwa dan raga kita adalah milik Allah, dan suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah paham makna yang terkandung dalam kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika kita mendapat musibah, kenapa harus sedih? Betul tidak? Betul. Kenapa harus menyesal? Betul tidak? Betul. Seharusnya jangan menyesal. Seharusnya jangan bersedih dikit, nggak apa-apa. Sedih dikit nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa semuanya adalah milik Allah. Suatu saat akan kembali kepada Allah, alias diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyawa kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, itu makna yang terkandung di dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Itu kan semuanya perbuatan Allah. Itu kan bagaimana perbuatan Allah terhadap para nabinya, terhadap para rasulnya, terhadap para walinya. Yang memang itu para rasul, para nabi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya, tapi melalui proses ujian-ujian, masya Allah. Ya, ketika para rasul, para nabi diuji, maka itu akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu tergantung kita bagaimana kita menerima ujian dari Allah. Ya, baik itu berupa kekayaan, baik itu berupa kemiskinan, jabatan dan sebagainya, ketampanan, kecantikan dan sebagainya, itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita harus paham, ya. Jadi yang harus selalu kita ingat-ingat, yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Ya, kalau kita nggak bisa semuanya, udahlah satu surat aja kita ingat-ingat. Bisanya cuman Al-Ikhlas doang, bisanya cuman Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Udah itu aja diingat-ingat, itu aja dibulak-balik dibaca, masalah insya Allah akan ada berkahnya. Amin ya robbal alamin. Nggak usah semuanya, kalau kita nggak mampu mah, ya otak kita nggak mampu, bisanya Fatihah kita ingat-ingat terus selama hidup kita, jangan sampai dilupakan, tuh kan? Itu seperti itu, tergantung bagaimana atau sejauh mana kemampuan kita, hafalan kita tentang ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah apal Allah, semua perbuatan Allah, semuanya adalah perbuatan Allah, termasuk perbuatan kita. Nah, ini perbuatan Allah. Ya, ingat nih, perbuatan kita semua itu adalah perbuatan Allah pada hakikatnya. Ya, karena selain Allah tidak ada seorang pun yang bisa berbuat. Itu tidak ada. Jadi makna wahdaniyat fil af'al artinya laisa li ghairihi fi'lun minal af'ali. Nah, ini menurut ilmu tauhid seperti itu. Artinya laisa li ghairihi fi'lun minal af'ali, tidak ada bagi selain Allah, tidak ada selain Allah yang bisa berbuat. Ya. Yang bisa bekerja tidak ada. Jadi semua kejadian-kejadian di dunia ini adalah semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jangan sampai kita lupakan, ya, sampai mati harus senantiasa kita ingat-ingat. Yang terakhir adalah, atau yang ketiga, yang harus senantiasa kita ingat-ingat dan jangan sampai dilupakan adalah janji dan ancaman Allah. Janji Allah di mana adanya? Dalam Al-Quran. Begitu pula ancaman Allah itu sama dalam Al-Quran. Ya, kalau kita paham Al-Quran, tuh contoh janji Allah nih, ya. Dalam surat Al-Baqarah juga banyak janji Allah, diantaranya walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allah yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu akan jadi penghuni surga di akhirat nanti, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tuh, itu namanya janji Allah kepada orang-orang beriman. Ya. Artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman bahwasanya orang beriman di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan setelah masuk surga tidak akan pernah keluar lagi, ya. Setelah masuk surga tidak akan pernah diusir lagi dari surga nanti, ya, setelah kiamat. Sampai kapan? Tidak ada batasnya, yaitu abadan
abada, selama-lamanya. Selama-lamanya. Masya Allah. Yang kita hidup di dunia, Masya Allah, sangat singkat sekali. Ada batasnya. Paling lama berapa tahun sih di dunia zaman sekarang? Yang 100 tahun itu jarang. Kebanyakan itu antara 60 sampai 70. Ya, sesuai dengan usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul terakhir yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam usianya cuma 63 nih. Ya, berarti yang sudah 62 tahun 11 bulan. Nah, ini siap-siap nih. Sebentar lagi dipanggil ya. Tapi mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan sih ada bonus ya. Amin ya robbal alamin. Ya, semuanya kita pengen bonus ya. Pengen bonus dari usia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul 63, ya kita pengennya ya 70 atau 80 atau lebih pengen lagi 100 ya. Insyaallah. Sampai bongkok naudzubillah. Atau dipanjangkan umur tinggal sendirian. Orang-orang semuanya udah mati, tinggal dia aja sendirian. Tinggal pada Enu saja sendirian. Waduh, repot itu, Pak. Ya. Nah, itu janji Allah. Banyak sekali janji Allah dalam Al-Quran. Yaitu bagi orang-orang yang beriman.